guys, jadi kita udah sampai tempat ya. Ini langsung sih. Jadi gue lagi nyari tempat tadi karena sempat ada error di kamera gua, yaitu mati dan audionya juga mati, nggak terekam sama sekali. Ini gua di daerah Jawa Tengah, di desa Semingkir. Semingkir ke sana itu namanya, gue lupa. Dan buat kalian yang mungkin orang-orang Jawa juga dan mungkin satu daerah sama gue di sini yang nonton vlog gua, khususnya untuk yang suka motor ini, itu mungkin tahu tempat ini, yaitu namanya Stop it. Get some help. Yan, jalannya apa Yan? Hah? Oh iya, namanya Menteng. Iya, Menteng. Menteng. Dan di sini view-nya itu bagus banget ya. View-nya itu hijau banget, ya kan? Ini lumayan buat kayak tempat wisata sih. Memang tempat wisata mungkin luas, karena memang udah terawat juga, ya kan? Itu kasih tahu view-nya ya. Oke, di sana juga ada orang ngangon kerbau. Itu rame, ada anak-anak juga mainan di situ, tiduran juga di situ, ya kan? Kelihatan kayak lumayan bagus sih. Anak-anak beberapa main kerbau, tiduran di situ, dan main kerbau juga ada, dan juga orang pacaran pun ada guys. Di sana ada banyak spot, ini bisa buat foto. Itu yang bukan jembatan, siapa namanya, kayak pintu lah, kayak gapura kecil gitu, itu bisa buat foto, ya kan? Bagus nggak guys kalau misalnya gue foto di situ? Nanti gue ambil tag foto di situ. Jadi buat temen-temen, ya kan, apalagi yang memang orang Jawa dan deket-deket sini daerahnya, bisa main ke sini di Mentek namanya, deket Semingkir, ya kan? Kalau kalian tahu ya, di Kabupaten Pemalang, desanya Desa Semingkir, dan nama wisatanya itu Mentek. Nih, ini buat kalian yang suka main-main nih sama pasangannya doang, ya kan? Harap dibaca ini. Nah, ya kan? Halalin adek bang, jangan main-main doang, ya gitu kan, pacaran doang di sana kan, ya kan? Nah, ini itu enak-enak doang maunya kan, tapi enggak ada seriusan. Oke. Ya teman gua di sana itu lagi nyari-nyari spot buat foto, ya kan? Sementara gue di sini mau take video buat review beberapa part yang udah gue ganti di motor gue, ya kan? Bukan part sih, mungkin beberapa hal yang udah gue poles buat motor gue, dan untuk referensi harganya kurang lebih berapa. Oke, kita mulai dari depan, yang mungkin nggak terlalu kelihatan, cuman lumayan mencolok ketika memang dipakai, yaitu lampu. Ini gue ganti lampu yang bawahnya. Untuk lampu senjanya kan tadinya warna kuning, dan juga atasnya atau lampu utamanya itu gue ganti LED. Belum daymaker ya, gue belum ada uang untuk daymaker. Makanya buat kalian, apalagi yang anak-anak Jawa Tengah nih, atau orang Dongkal atau mungkin Kabupaten Malang, ya kan, yang suka dengan lihat foto vlog gue, dan juga suka motoran dan ada referensi atau mungkin terpacu nih buat beli yang sama satu tipe dengan gua ini, dan kita bikin komunitas juga di Malang, mungkin bisa, karena di Purwokerto udah ada dealernya loh. Ini dealernya itu kalau misalnya kalian cari di Instagram ada by Joko Motorshop. Gua aja niatannya pengen upgrade ke ini Regal Raptor Daytona yang 390 cc. Kalau memang ada rezeki, kalau enggak ya paling masih di Benelli, tapi yang Patagonia Nigel yang 250. Oke. Jadi yang gue ganti adalah ini lampu, ya kan, atas bawah itu kurang lebih 15-20 ribuan, atasnya itu 60 ribuan, jadi total kurang lebih 60 ribu. Itu gua pas yang ini beli di pinggir jalan aja biasa, kayak yang toko-toko aksesoris, spare part segala macem. Kalau ini pas waktu gue servis di dealer bener. Gue mau review mengenai lampunya dulu senjanya ya, kayak gini. Warnanya agak putih ke biru-biruan, karena reflektornya mungkin ya warnanya agak biruan. Kita coba untuk yang lampu utamanya. Ini warnanya
lumayan sih kalau misalkan malam juga lumayan terang. Jadi agak kebiru-biruan, putih kebiru-biruan. Dengan harga kurang lebih 60.000 kan lumayan. Ketika di jalan itu aman, kalian terang gitu. Dan mungkin yang paling mencolok kalau di sini dari segi warna atau tampilannya. Kenapa? Gue ganti gitu. Gue ganti dengan ini decal stiker. Gue masih belum berani diganti dengan cat gitu. Kenapa sih? Masih ragu karena body aslinya itu ya sayang kalau misalkan gue cat, kalau misalkan masih gimana ya, gue cat hasil akhirnya tuh kurang memuaskan gitu. Jadi gue trial dulu pakai ini decal stiker. Gue decal stiker itu di Rama Stiker, yaitu kakak ipar gua di daerah Gombong Pratin, ya kan, di daerah Jawa Tengah juga, Kabupaten Pemalang juga, ya kan. Kalau misalnya kalian tahu, dicari di Google pun ada decal stiker Rama Stiker. Konsep yang gua ambil adalah Indian Scoot motorcycle. Kalian bisa lihat sendiri, ini gambar Indian. Ini gua ganti semuanya itu hitam doff, termasuk ini windshield mungkin di video sebelumnya gue nggak ada, cuman sebetulnya dalam paket pembelian situ sudah ada karena gue pasang. Karena kebetulan kemarin pas waktu gue pulang kampung kan, waktu itu gue corona masih belum banyak, masih di bawah 80. Oke, konsepnya kayak gini. Dan gue kasih Indian dan juga espresso patronom sesuai nama channel gue di kanan, kiri juga, dan juga sorry kebalik, ini di kiri dan di kanan. Dan juga di tangki gue kasih espresso patronom. Warnanya ada listnya, ini kan list abu-abu. Konsepnya warnanya hitam abu-abu, hitam doff semua. Ini karena kurang lebih hampir 10 meter atau 11 meter yang udah dihabiskan untuk decal stiker. Dan ya harga saudara, jadi kurang lebih ini 300. Tapi mungkin bisa lebih karena ini satu dari bahannya lumayan, bahan decal stikernya gitu. Kalau misalkan kalian stiker sampai mungkin lebih dari 10 meter per meternya lumayan, soalnya lebih dari 25.000, lebih dari kurang lebih 30.000 per meter. Jadi kali aja kalau misalkan kalian dapat 11 meter atau 10 meter ya 300.000 udah keluar. Dan patokannya mungkin kurang lebih netnya adalah 350 kali ya. Tiga adalah ini cover shock karet. Cover shock karet ini kalian bisa lihat atau mungkin bisa cari itu di online shop. Cuman yang jadi masalah lah ketika kalian nyari cover shock di online shop, kalian nggak tahu diameter untuk shock breaker sendiri itu berapa, shock depannya itu. Jadi gue saranin untuk cari aja langsung di tempat aksesoris ataupun mungkin apa sih namanya variasi gitu kalau misalkan ada. Jadi kalian bisa tahu diameternya berapa, dan yang paling ribet adalah masangnya gitu. Kalau misalnya di online shop bisa itu kurang lebih satu pasangnya 20.000 atau 25.000. Jadi kalian bisa beli 2 pasang 50.000. Nah kalau gue ini 30.000 plus masang, itu kurang lebih plus masang ya. Dia mintanya 20, ya udah gue kasih 20. Jadi total 80.000 plus masang. Waktu itu ya. Masangnya itu lumayan ribet loh guys. Ini harus diturunin dulu. Shocknya ini harus diturunin dulu. Semuanya turun sampai dari sini juga nih. Ini kan ada apa namanya segitiga, ini diturunin baru kalian pasang cover shocknya pas atau enggak. Dan enggak semuanya tuh rapih karena di sini tuh keras banget ini nih tuh, bener-bener keras banget. Ketiga, yang keempat adalah klakson. Oke, klakson yang udah gue ganti plus masang dan juga dapat relay. Ini merek dari OKD, voltasenya 12 volt 510 Hz, itu kurang lebih 120 sudah termasuk masang. Gue masang waktu itu karena lagi jalan pulang dan BKT masih buka, gue masang di BKT. Untuk suaranya sendiri lumayan, kita denger ya. Untuk suaranya gitu. Jadi menurut kalian gimana ya? Kalau karena gue mikirnya adalah pas waktu itu gue mau pulang kampung, dan dimana di jalan Pantura itu sangat bahaya. Karena pengalaman dulu waktu pakai motor ini pun gue udah minggir paling pinggir nih, paling kiri, tetap aja dipepet sama kendaraan gede atau truk-truk, atau mungkin gue bilangnya adalah transformer. Jadi salah satu buat ngakalinya pakai klakson yang besar. Biar apa? Biar mereka denger. Kita sambil klakson. Terus
yang kalian lihat di sini ada windshield. Windshield mungkin gimana ya? Gue juga masih jadi beberapa pertanyaan. Kayaknya beberapa Benelli yang display dulu ya, atau nggak tahu sekarang gimana, itu dipasang pakai windshield. Dan mungkin udah dapat paketannya sampai sama windshield atau gimana. Cuman di Benelli yang sekarang ini, gue jarang lihat banget yang namanya display pakai windshield. Itu, dan ini dijual terpisah. Kalau harga aslinya kalian ke dealer itu kurang lebih 700. Karena gue sempet nanya ke Mas Yoyo, itu mekanik di dealer Benelli Pecenongan. Jadi ada orang suka dengan Benelli juga, dan dia punya dua motor Benelli, satu PE dan juga satu ini FV. Dia suka tuker-tuker partnya tuh antara PE dan FV itu. Dan gue lihat dia pakai apa namanya FV, tapi kok joknya diganti Patagonia Eagle itu, tapi bagus itu. Akhirnya gue tertarik. Dia sempet minta tukeran joknya, tapi jok bukan jok yang asli Patagonia Eagle ternyata, karena dia dua-duanya itu antara Patagonia Eagle dan juga FV itu dibikin sedemikian rupa kayak Patagonia Eagle joknya. Nanti gue tunjukin di video beberapa yang mungkin gue review mengenai Patagonia Eagle tuh. Jadi kelihatannya lebih pandai, lebih bawah dan lebih santai kalau pakai joknya Patagonia Eagle tuh. Nah, si dia itu nawarin ke gua ini tadi yang 450 ya kan, kata dia mau ganti yang baru, yang model seperti apa gitu kan. Nah, gue tertarik lah, gue tawar 350-an, mau langsung deal di situ, langsung pasangin sama Mas Yoyo gitu. Jadi ada untungnya. Tapi kalau harga aslinya kalian lihat di online shop ada beberapa juga, gue lihat pernah di Shopee itu kalau lebih 600 atau 650, dan di aslinya di dealernya itu 700 yang gue dapat keterangan dari Mas Yoyo ya. Dan tambahan lagi adalah ini selenderan gue punya selenderannya Patagonia Eagle itu. Kalau misalnya kalian cari mungkin bisa 1 jutaan lebih, kayak gini doang loh ya, mungkin kisaran 800 sampai 1 lah. Bedanya itu kalau misalkan orinya dari Benelli itu enak banget, empuk banget. Nggak tahu ini MB Tech atau bukan, cuman but it's really comfortable for me, sangat nyaman. Apalagi ini ketika saya boncengin ya calon istri, amin, itu dia seneng banget karena satu empuk, dan dia jadi ketika kan ya aktivitas di sana lumayan padat, dan juga gue pakai ini juga buat daily, dia seneng. Kadang kalau misalnya gue jemput ya dia ada selenderan, karena habis kerja capek, akhirnya bisa selenderan gitu. Ada part lagi yang gue ganti di belakang, yaitu lampu stand dan juga lampu belakang ini. Lampu stand ini gue ganti dengan lampu yang seperti ini modelnya. Kenapa sih? Karena mungkin di video yang sebelumnya, yang untuk kalian yang mungkin belum nonton, gue udah pernah jelasin bahwa lampunya itu rawan, apalagi kalau kalian buat yang pakai daily. Nggak daily pun juga rawan, karena di Jakarta itu pasti macet itu. Dan nggak macet pun ketika parkir itu juga rawan. Lampu senya dulu itu panjang, mirip seperti ini lampu depan, mirip seperti lampu yang depan ini, panjang seperti itu. Dan kasusnya adalah, gue udah pernah bilang bahwa kasusnya sering patah, memang patah terus, kena mobil sedikit patah, kena barang sedikit patah. Akhirnya gue ganti dengan yang kayak gini. Tujuannya adalah apa? Biar ringkas dan mengurangi resiko patah gitu. Ada lagi kira-kira menurut kalian apa yang diganti? Ya, lampu belakang. Gue beli di online shop, ini lumayan agak kecewa, bukan lumayan lagi, amat sangat kecewa. Kenapa? Dengan harga yang sedemikian lumayan mahal, 300 ke atas, gue beli di online shop, dan barangnya itu dari luar negeri tulisannya, atau Tionghoa gitu kan. Bukan bermaksud untuk mengintimidasi, cuman gue beli barang dari situ, di keterangannya gitu. Datangnya lumayan lama, sekali dia datang kan harusnya ada part di atas nih ya kan, yang buat lampu sen, karena tadinya gue mau pasang agak bawahan gitu. Itu buat sen kanan kiri. Itu kenapa gue mutusin untuk ambil sen ini. Nah, sennya itu yang dapat adalah setengahnya doang atau sebelah doang.
Jadi akhirnya gue putusin untuk dipotong, gue apa sih namanya ini, dihalusin, gue halusin ya kan. Gue akhirnya nggak pakai, cuma pakai ini doang, beli sen lagi kanan kiri. Ini kurang lebih 320 ya, lumayan kan kayak gini. Untuk sen sendiri ini gue cuma 20 atau 30 ribu. Dan kita muter ke sebelah kanan, ada apa kira-kira ya sini. Oke, sorry, sebelumnya kita lihat dulu hasil dari lampunya seperti apa ketika direm. Jadi inilah untuk penandanya, lumayan terang dan ini lumayan merangin ini jadi masalah. Tapi ya jadi syukurnya kalau ketika memang malam banget ataupun nggak kelihatan ya, atau jalan nggak kelihatan, ini motor jadi kelihatan gitu gara-gara saking terangnya. Kita geser ke sebelah kanan. Kita geser ke sebelah kanan, ya kan? Di sini mungkin ada perbedaan yang kalian lihat kalau misalkan di video gue sebelumnya. Ya, betul, ukuran knalpot. Ini knalpot gue ganti. Gue beli di online shop itu 1,1 kurang lebih dari Sniper Purbalingga. Ini gue udah pakai peredam dalamnya atau DB killer bikinan sendiri, karena DB killer yang lain-lain itu atau mungkin yang biasa jualan di pasaran itu memang untuk knalpot racing yang ukurannya sudah lumayan lebar gitu. Dan ini gue harus bikin sendiri. Untuk suaranya lumayan bagus, apalagi ketika belum dikasih DB killer. Gue sampai nggak enak ketika jalan di komplek ataupun ganggang karena saking kencengnya. Akhirnya gue pakai DB killer atau silencer. Ini kurang lebih 1,1. Untuk hasil suaranya lumayan, ini kalian bisa dengar. Gue lupa untuk ngasih before-nya ketika nggak pakai DB killer. Dan di sini gue request untuk nama channel gue yaitu Espresso Patronum. Di sini itu boleh. Gue beli di online shop yaitu di Shopee. Mungkin nanti gue kasih linknya di deskripsi. Beberapa part-part yang udah gue beli melalui online shop. Tapi yang pasti kalau ini harus di note, harus lebih hati-hati ketika pengiriman, karena bisa aja terulang kembali, yaitu sennya cuma sebelah aja. Tuh, ini ketika digeber. Satu-satu ya kan, dipasang waktu itu sama Mas Yoyo di sana, karena Mas Yoyo itu baik banget dan welcome banget sama kita, apalagi komunitas Mendeli yang di Mother Chapter Jakarta. Dan kita pun kalau misalnya ada apa-apa kadang nanya ke dia gitu. Terus di sini ada exhaust wrap. Gue beli yang 4 meter. Ternyata kurang sih, kurang ya kan. Dan gue beli klemnya sendiri akhirnya. Salahnya gitu, karena beda 30.000 pada doang. Gue beli ini harganya itu 120 4 meter itu. Kalau misalkan 5 meter 150 dapat klem 2 itu di budung apa sih namanya, budung garage apa budung motorcycle. Dan ini sih gunanya untuk exhaust wrap sebetulnya kan gini, buat mindahin panasnya atau mungkin buat peredam panas kan di sini. Karena kan takutnya ketika kalian turun langsung kena knalpot, bikin kaki kalian melepuh atau gimana. Jadi panasnya itu fokusnya di belakang, di mufflernya itu. Ya itu sementara yang bisa gua kasih tahu buat kalian, dan mungkin ada referensi buat modifikasi motor-motor kalian ya kan, yang mungkin sesama EV juga, atau mungkin bisa ini kok bisa ditaruh di part Evo kok. Ini contoh misalkan selenderan, cuman meskipun kurang cocok ya kayaknya, karena Evo spakbornya itu bukan sedikit pendek, maaf. Terus kanal knalpot sih kayaknya cocok-cocok aja, dan exhaust wrap bagus. Segitu yang bisa gua kasih informasi beberapa part yang atau beberapa hal yang udah gue poles untuk motor gua. Untuk detail apa namanya price listnya nanti kita bikin di video, kita edit ya kan, habis berapa ataupun mungkin masing-masing harganya berapa ya. Coba lihat belakang ada kerbau ya Pak. Ya, enaknya orang di sini tuh di Jawa meskipun nggak kenal itu ramah-ramah, tetap senyum.
Dan teman gue lagi ngambil gambar, dia jadi fotografer sok profesional. Ngapain mas? Itu getah orang jangan diambil mas. Ada kerbau banyak guys. Oke, jadi sekian buat video gue yang bisa gue sampaikan buat kalian, dan mungkin ada referensi atau masukan yang bisa kalian gimana ya berikan buat kita gitu kan. Dan oh iya, itu tadi namanya gerbang apa sih, gapura gitu. Kalau misalnya kalian ada yang tahu ya kan gue nanti mau foto situ, itu kasih tahu ya ke gue di kolom komentar itu namanya apa kira-kira. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel gue. Hai kata, au revoir.